Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita di video pembelajaran terkait analisis numerik 1 ya. Dimana di sini saya akan bahas mengenai metode numerik untuk menyelesaikan initial value problem atau kita sebut dengan masalah nilai awal gitu ya. Nah, masalah nilai awal itu sebetulnya apa? Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang kita maksud atau apa yang dimaksud dengan masalah nilai awal ya. Oke. Masalah nilai awal itu kita definisikan sebagai persamaan diferensial ya, persamaan diferensial di mana di sini saya tuliskan formulanya bahwa saya punya y aksen sama dengan ft dengan nilai awal di t0 bernilai y0 gitu ya. Jadi di sini saya punya variabel bebasnya adalah t dan variabel terikatnya sebetulnya adalah y gitu ya. Jadi y adalah fungsi dari t dan itu kita mau cari tahu bentuk yt-nya itu seperti apa. Walaupun kita hanya tahu informasi mengenai y aksennya. Y aksennya sama dengan f. Nah, jika f-nya ini mudah diintegralkan bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial atau metode yang ada di persamaan diferensial biasa ya. Tetapi jika tidak mudah untuk diselesaikan, kita kadang membutuhkan metode numerik untuk mencari solusinya gitu. Jadi tidak semua masalah nilai awal atau persamaan diferensial biasa itu mudah untuk dicari solusinya secara eksak ya. Tapi dengan metode numerik semua bisa diselesaikan walaupun kompensasinya adalah akan ada error yang dihasilkan, error pembulatan maupun perhitungan, error metode ya maksud saya dari metode yang kita lakukan, metode numerik yang kita lakukan. Oke. Bu, masalah nilai awal itu berarti PDB-nya order 1 ya? Iya, PDB order 1. Kalau kalian buka lagi konsep di persamaan diferensial biasanya, saya punya persamaan diferensial ordernya bisa lebih dari 1 ya. Bisa order 2, order 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi order tinggi yang lebih dari 1 tadi bisa saya reduksi menjadi sistem persamaan diferensial biasa order 1. Jadi kalau saya punya persamaan diferensial biasa order 2, itu saya bisa reduksi menjadi sistem persamaan diferensial biasa dengan 2 persamaan diferensial biasa order 1. Jadi kalau order 2 bisa saya reduksi jadi sistem persamaan order 1, 2 persamaan. Kalau ordernya order 4, berarti saya bisa reduksi jadi 4 persamaan dalam satu sistem persamaan diferensial biasa gitu ya. Jadi sekarang kita bahas dulu bagaimana metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai awal untuk PDB order 1 ya. Oke, jadi saya punya apa? Fungsinya yang saya tahu adalah y aksen sama dengan fty, di mana nilai awalnya adalah yt0 sama dengan y0. Nah ini yang menyebabkan dia disebut sebagai masalah nilai awal. Karena yang kita tahu adalah nilai solusi atau nilai fungsi di awal saja gitu ya, di t0 saja. Selain itu kita nggak tahu gitu. Kita hanya tahu turunannya dan kita diminta untuk mencari solusinya gitu. Jadi jadinya adalah masalah nilai awal. Oke, lalu masalah nilai awal ini itu kita cari pada selang interval t0, b ya. Kita tentukan saja suatu selang tutup gitu di mana dia terdefinisi. Lalu terkait dengan fungsi diferensiabel yt sehingga berlaku yt0 y0 dan y aksen fty untuk t di selang t0, b itu terpenuhi gitu ya. Tentunya kita harus jamin bahwa titik t0, y0 itu dilalui oleh fungsi y-nya ya. Oke. Sebelum masuk ke metode numerik, saya perlu menjelaskan terkait kondisi Lipschitz dulu ya. Oke, mungkin pronounce-nya saya agak salah, bisa dicari bagaimana menyebutkan istilah Lipschitz ini ya di internet ya. Oke, jadi kondisi Lipschitz ini akan menjamin bahwa suatu masalah nilai awal kita punya solusi yang unik, yang tunggal gitu ya. Jadi kenapa kita harus mencari solusi kalau kita nggak bisa jamin bahwa solusinya tunggal? Jangan-jangan solusinya bisa lebih dari 1. Nah, kalau bisa lebih dari 1 atau tidak ada solusi, nah ini yang berbahaya. Jika tidak ada solusi itu akan ngapain dicari ya? Kita mencari sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi harus kita jamin dulu bahwa masalah nilai awal kita itu memiliki solusi yang unik gitu. Menjaminnya dengan apa? Dengan menggunakan kondisi Lipschitz. Nah, saya jelaskan dulu definisi kondisi Lipschitz. Jadi kalau saya punya persegi R gitu ya, A, T, B, C, D, Y-nya di CD, jadi maksudnya R itu
ada ini, kalau ini saya sebut sumbu X, sumbu T ya. Ini sumbu T dan ini sumbu Y gitu ya. Ini A sampai B, yang ini C sampai D gitu. Maksudnya itu tuh R-nya itu adalah korespondensi satu-satu atau selang atau ya persegi panjang lebih tepatnya, bukan persegi ya. Persegi panjang di mana berada di selang T-nya A sampai B dan di selang Y-nya C sampai D. Jadi kita asumsikan juga fungsi FTY-nya fungsi kontinu di R, sehingga saya bisa cari turunan pertamanya dari F dan turunan kedua dan seterusnya ya. Kemudian fungsi F memenuhi kondisi Lipschitz pada variabel Y pada R apabila eksis suatu konstanta L di mana FTY1 dikurangi FTY2 selisihnya kurang dari konstanta Lipschitz dikalikan dengan Y1, Y2-nya. Y1 min Y2 ini harusnya. Ini ya. Untuk setiap titik Y, Y1, Y2. Nah, konstanta L ini kita sebut sebagai kondisi Lipschitz. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke. Tahan dulu. Oh, sebentar. Oke. Ya, jadi interpretasinya maunya gimana sih sebetulnya itu ya? Oke, saya sebelum saya membahas tentang konstanta Lipschitz tadi, saya kembali sedikit ke masalah nilai awal. Jadi yang mau dibahas itu sebetulnya apa gitu ya. Masalah nilai awal ini seperti apa gitu geometrinya. Jadi misalkan saya punya daerahnya R gitu ya. Daerahnya R, T-nya antara A sampai B, Y-nya antara C sampai D. Lalu saya tahu apa tadi? Saya tahu bahwa nilai Y aksen sama dengan F T, Y ya. Artinya saya bisa tahu Y aksennya ya. Kalau saya punya T0, Y0, saya bisa dapat katakan Y0 aksennya, saya sebut ini turunan pertama akan berkaitan dengan gradien fungsi itu di Y ya, di titik T0, Y0. Nah, artinya apa? Artinya saya bisa menghitung kemiringan dari kurva itu di titik TI, YJ. Asalkan saya tahu nilai TI dan YJ-nya gitu. Saya tahu fungsinya, saya tahu nilai TI dan YJ-nya. Saya bisa hitung kemiringannya gitu ya. TI dan YJ dapat dari mana? Ya kita partisi saja si selang T antara A sampai B dan Y antara C sampai D itu. Ini kita partisi menjadi sebanyak TI menjadi TI titik gitu ya. Yang ini menjadi YJ. Jadi ada Y1, Y2 sampai YM besar katakan. Lalu yang ini kita partisi menjadi T1, T2 sampai TN besar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang medan arah. Nah, medan arah ini apa sih kaitannya gitu ya. Jadi medan arah itu atau slope field ya, slope field atau direction field atau medan kemiringan gitu ya, itu mengindikasikan, jadi kalau kita gambarkan si gradiennya pada region RA sampai B, C sampai D itu kita bisa dapat namanya medan field. Bentukannya seperti apa? Bentukannya seperti ini nih. Nah, garis biru ini adalah medan arahnya, bukan yang merah dan bukan yang hitam ya, yang berwarna biru. Bagaimana cara mendapatkan medan arahnya? Kan kita tadi tahu apa? Kita tadi tahu bahwa MI itu sama dengan Y aksen sama dengan F di T I YJ ya. Oke, ini sebentar. Ini kok geser ke bawah. Ini jadi TI YJ gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya punya fungsinya, saya bisa hitung kemiringannya. Misalkan, sekarang saya mulai dari titik T0, Y0 ya. T0, Y0, katakan saya mulai dari ini. T0, Y0 di sini ya. Mungkin perlu saya kasih warna berbeda. Oke. Di sini. Nah, di sini saya bisa hitung gradiennya ya. Jadi saya bisa dapatkan gradiennya. Gradiennya mau dibuat sebesar apa? Nah, gradiennya ini besar panjang gradiennya kita hitung dengan menggunakan begini. Nah, kalian kan bisa dapat begini ya. Ini adalah gradiennya, MI-nya, yang di sini adalah titik T0 ya. Pakainya T0. T0, Y0. Gradien ini tidak lain adalah F, T, I, YJ ya. Oke, atau ya pakai yang di atas lah. Jadi MI-nya adalah FTI YJ. Sehingga apa? Ini kan jarak ke sini itu kita sebut sebagai step size ya atau H gitu. Jadi kalau ke sana
Jadi kalau searah horizontal itu kan searah sumbu T, sedangkan searah vertikalnya searah sumbu Y ya. Jadi kalau saya ambil step size sebesar H, artinya di sini saya dapat T0 ditambah H ya. T0 ditambah H, lalu kurva di sini saya akan dapat T0 ditambah H, berapa? Ini ke sini saya dapat delta Y ya. Delta Y-nya dapatnya gimana caranya? Ya, kalian hitunglah di situ. Oke, saya butuh mengecilkan sebentar. Oke. Ya, ini kan ininya delta Y ya. Gradien itu apa? Gradien itu adalah delta Y per H, di mana delta Y-nya adalah delta, saya sebut Y1 gitu ya. Y1 dikurangi Y yang 0 dibagi dengan H ya. Nah, gradien ini tidak lain adalah MI ya. MI yang MI-nya itu adalah F T0, Y0 gitu ya. Artinya di sini kalau saya ekuivalenkan, hanya saya tarik ke sana gitu ya. Hanya saya tarik ke sana. Jadi saya punya H dikali F T0, Y0 sama dengan Y1 dikurangi Y0. Artinya apa? Artinya saya bisa punya Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali F T0, Y0 ya. Jadi kalau saya tahu di sini nilai T0, Y0-nya dan saya tahu MI-nya, maka saya bisa peroleh titik yang di sini titik apa? Titik T1, Y1, di mana T1-nya adalah T0 ditambah H dan Y1-nya adalah ini ya, Y0 ditambah H dikali F T0, Y0. Ini F-nya kalau di sini nanti dikira bukan ini ya, Y plus F T0, Y0 gitu ya. Jadi saya bisa dapat di setiap titik saya punya kemiringan-kemiringan gitu ya yang berbeda-beda. Nah, inilah cara menghitungnya itu tadi dengan seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai medan arah atau gradien kemiringan tadi. Kalau kita kumpulkan, jadi ini jadi medan arah. Isinya adalah arah-arah di setiap titik yang kita tentukan. Gitu ya. Terus yang gambar warna hitam dan warna merah itu apa, Bu? Jadi gambar warna merah itu adalah solusi fungsi. Bentar, saya butuh Oke, jadi ini kalau saya plot, ini saya agak lompat ya. Nah ini, jadi kalau saya plot, oke, ya, ini adalah, bentar, ini adalah medan arah untuk masalah nilai awal seperti apa gitu ya. Oke, sebentar saya bersihkan dulu biar enak dilihat dan bersih ya. Oke, jadi ini sebetulnya medan arah untuk yang seperti apa gitu ya. Di sini kalau saya punya Y aksennya sama dengan T min Y per 2, di mana R-nya di antara R-nya itu T-nya antara 0 dan 5 serta Y-nya antara 0 dan 4 ya. Jadi ini adalah T dan ini adalah Y ya. Kemudian yang warna merah ini adalah ketika Y0-nya saya ambil nilainya 4. Sedangkan yang di sini yang hitam ya, yang hitam itu ketika Y0-nya nilainya 1. Taunya dari mana, Bu? Ya, kalian lihat saja ini. Jadi, dia nilai awal ini harus dilewati oleh kurvanya. Artinya, kalau yang hitam dia melewati titik 0,1. Jadi, yang hitam adalah persamaan diferensial ini dengan nilai awalnya Y0,1. Sedangkan yang merah adalah persamaan diferensialnya sama, tetapi dengan nilai awalnya berbeda, yaitu di 0,4 ya.
Artinya apa? Artinya ketika kita punya nilai awal yang berbeda, solusi yang dihasilkan juga berbeda ya. Jadi sangat bergantung sekali dengan nilai awal. Itulah kenapa masalahnya disebut masalah nilai awal. Gitu ya. Oke. Kembali lagi ke konstanta Lipschitz tadi. Jadi definisi konstanta Lipschitz tadi itu bisa kita jadikan teorema gitu ya. Teoremanya bahwa jika saya punya fungsi f, ty yang terdefinisi pada daerah R, jika eksis konstanta L sehingga turunan f terhadap y di t, L kurang dari L untuk semua t y ya, untuk semua ini y, untuk semua t y kurang dari L, maka f itu kita sebut memenuhi kondisi Lipschitz. Jadi dengan selain menggunakan definisi kita bisa pakai teorema ya, bahwa kalau turunan terhadap y dari fungsi f itu kurang dari L untuk semua nilai t dan y, maka kita sebut bahwa f itu memenuhi kondisi Lipschitz. Tentunya L-nya harus dicari dulu ya, L besarnya ya, atau konstanta Lipschitz L-nya itu. Oke. Kemudian kita butuh teorema eksistensi dan ketunggalan. Jadi dari kondisi Lipschitz tadi, kalau fungsi f saya itu yang ada di daerah persegi panjang T0 sampai B dan C sampai D memenuhi kondisi Lipschitz, maka saya bisa jamin ada solusi unik Y pada subinterval gitu ya. Jadi artinya kalau saya berhasil menemukan konstanta Lipschitz-nya si L tadi, maka saya bisa jamin bahwa masalah nilai awal saya itu punya solusi yang unik dan tunggal. Oke, jadi tugas kita hanya mencari konstanta Lipschitz yang memenuhi. Implementasinya coba, misalkan kalau fungsi saya adalah FTY TY min Y per 2, kita membuktikan bahwa dia punya solusi unik gitu ya, dengan memanfaatkan teorema 1 dan 2. Jadi saya turunkan F-nya terhadap Y, ini terhadap Y kok terhadap T ya. Ya, ini terhadap Y, sehingga FY TY-nya adalah min setengah. Dan saya bisa dapatkan nilai absolut dari turunan F terhadap Y-nya adalah selalu kurang dari sama dengan setengah ya. Dimana saya bisa ambil ya sudah, ambil L-nya setengah saja gitu. Oke. Dengan demikian kita bisa peroleh bahwa konstanta Lipschitz-nya adalah setengah. Dan menurut teorema 2, asalkan kita bisa menemukan konstanta Lipschitz L, maka kita bisa jamin masalah nilai awal tersebut punya solusi yang unik. Gitu ya. Oke. Untuk metode Euler akan saya lanjutkan di video pembelajaran kedua.